Oke, eh, saya akan menemukan bagaimana membuat teka-teki silang dengan menggunakan Canva. Nah, ilmu ini saya dapatkan dari salah satu posting di Instagram ya. Cuman karena mungkin terlalu cepat, nah ini saya buat lagi. Jadi pertama kita masuk ke Canva, kita pakai browser, kita masuk ke Canva. Kemudian kita login ya, sign in. Ini kebetulan saya sudah sign in ya. Jadi kalau misalkan kita belum sign in, kita bisa mendaftar ya. Jadi misalkan saya memberi contoh, saya logout ya, kemudian dari browser saya ketikkan Canva, muncul pilihannya, saya klik linknya, kemudian di sini ada pilihan sign up, mendaftar kalau kita belum punya akun, atau kita login kalau kita sudah punya akun. Nah, di sini saya login, saya sudah punya akun. Nah, kemudian, nah di sini saya sudah pernah buat project ya, ya karena nyoba ya. Jadi kita ini harus pakai A4 potret ya. Misalkan pilihan itu belum muncul di tempat Bapak Ibu ya, kita bisa klik more di sini. Kemudian, nah di sini di bawah kita bisa lihat nih macam-macam ini ya, macam-macam pilihannya. Yang dipilih harus A4 potret. Kenapa? Karena begitu saya coba pakai ukuran yang lain, ternyata nanti kita pakai aplikasi, ternyata aplikasi itu nggak bisa, karena memang dia supportnya hanya untuk A4 yang potret ya. Jadi oke, kita pilih A4 potret ya. Ini saya resume ya mungkin ya. Sebentar, saya cek dulu. Oh enggak, kosong. Nah, di sebelah kiri setelah muncul A4-nya, di sebelah kiri Bapak Ibu bisa cari aplikasi apps ya. Ini saya pakai bahasa Inggris jadi mungkin akan berbeda. apps dicari, kemudian di sini ditulis eh, activities maker. Activities maker. Aplikasinya juga namanya activities maker ya. Jadi jangan milih yang lain-lainnya. Jadi memang setelah saya coba kalau menggunakan ukuran kertas yang berbeda, maka activities maker-nya itu nggak muncul, gitu ya. Yang lain-lain itu misalkan pattern maker itu ada, artifact ada. Jadi memang ada spesifik harus pakai kertas A4 ya. Nah, eh, setelah kita klik activities maker ya, nah kemudian kita pilih teka-teki silang atau crossword ya. Kalau yang lain gimana nih? Saya belum nyoba ya, jadi mungkin nanti bisa dicoba sendiri untuk eksplorasi. Jadi kita fokus ke teka-teki TTS ya, teka-teki silang. Nah, kata-katanya kita bisa enter manually atau upload file ya. Kita langsung aja ya, enter manually, crossword enter manually. Jadi nanti ini adalah pertanyaan kata yang harus ditebak oleh yang isi, kemudian ini ada clue-nya ya. Clue-nya itu yang nanti akan muncul nomor satu, misalkan nama kota di Indonesia. Nomor dua apa gitu ya. Jadi kita harus seperti itu. Contoh nih ya, contoh. Misalkan saya menuliskan Surabaya. Nah, clue-nya apa? Clue-nya salah salah satu kota di Indonesia. Oke. Berikutnya misalkan gudeg ya. Makanan dari Jogja, makanan tradisional, makanan asli Jogja gitu aja ya. Saya takut salah clue-nya. Misalkan Borobudur, salah satu candi di Jawa Tengah. Oke, misalkan Honda, merek motor. Misalkan, ya ini harusnya ke ini ilmu pengetahuan umum ya. Jadi nanti bisa spesifik ke ilmu pengetahuan khusus, mata pelajaran khusus, misalkan bahasa Jawa atau PAI atau misalkan belajar apa namanya angka misalkan itu nanti bisa bisa ini ya. Apel, nama buah gitu ya. Nama buah. Oke, saya sudah punya berapa ini? Satu, dua, tiga.
45. Oke, saya tambah satu lagi ya. Ya, kalau jumlahnya tergantung ininya ya, tergantung kita. Di sini kita juga bisa ada settingannya ya di sini. Multiple puzzle, terus maximum number of words, jumlah maksimum kata per crossword ya. Jadi maksimum katanya ini bisa kita atur ya. Ini kebetulan maksimalnya adalah 12 ya. Oke, saya nambah satu lagi, misalkan Prabowo. Eh, oke, Prabowo. Nama presiden. Presiden Indonesia. Ini clue-nya ya. Nah, begitu kita generate, oke, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Ini karena terlalu kecil, tidak terlihat, maka ini akan saya zoom. Ya, saya zoom, coba dilihat. Nah, ini adalah clue-nya untuk yang ke bawah, ini clue-nya untuk yang ke atas. Nomor 2 mendatar, bukan ke atas ya, mendatar. Nomor 2 mendatar. Ini kalau ini kunci jawaban, sorry. Ini anunya TTS-nya ya. Yang ini kunci jawabannya ya. Misalkan nomor 2 mendatar. Nomor 2-nya mana nih? Ini. Salah satu candi kan gitu kan ya. Nomor 5 mendatar ini gitu ya. Yang ke bawah nomor satu ke bawah salah satu kota di Indonesia ya ini. Gitu ya. Nah, jadi inilah yang kita share ke siswa ya, bisa buat salah satu ini ya. Sorry, ini saya putar jadinya. Salah satu media untuk kuis, misalkan kuis, media untuk ya untuk belajar ya, untuk belajar. Nanti bisa kita print ya. Ini bisa kita buang. Oke, misalkan ini kuncinya saya buang ya. Ya. Kemudian ini bisa saya nggak tahu ini, bisa kita download. Ya, kita bisa jadikan PDF, gitu ya. Kita download. Oh ya, ini nanti kita bisa nambahin judul dan sebagainya ya. Ini saya ini aja, pelin aja begitu. Ini saya buka di folder download saya. Oh ini ada belum di download ternyata. Oke, kemudian, nah inilah hasilnya ya. Teka-teki silang. Kalau zaman dulu sudah siap dikirim ke ini ya, sudah siap dikirim ke koran, sudah dapat duit ya, membuat teka-teki silang. Tapi pertanyaannya mungkin lebih banyak. Ya, jadi itu sekilas bagaimana membuat TTS otomatis pakai AI untuk menyusun TTS-nya. Kalau pertanyaannya mau pakai AI bisa nggak? Ya bisa dong. Kita dengan bantuan ChatGPT ya. Jadi kita bisa saja dengan minta bantuan pada AI apapun ya, Claude, Copilot, Gemini atau ChatGPT atau yang lain, kita bisa minta bantuan ke mereka untuk buatkan pertanyaan untuk teka-teki silang yang berkaitan dengan topik IPAS misalkan, berkaitan dengan topik PAI misalkan dan sebagainya. Untuk anak TK, untuk anak SD kelas berapa ya kita harus spesifik ya. Nah, nanti dia akan membantu menyusunkan pertanyaan, tinggal kita copy ke sini sudah jadi TTS-nya. Begitu, ini sedikit sedikit sharing, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.